Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya pada kesempatan hari ini setelah kita merayakan hari raya Idul Adha dan melewati hari-hari tasyrik. Kita bisa kembali menyambung pelajaran kitab bersama Imam As-Sabuni. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan Allah kuatkan kita untuk mengamalkannya dan mengikuti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita semakin membuat kita cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan di akhirat nanti mudah-mudahan berbuah pula kedekatan dan mendapatkan syafaat daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Setelah pembahasan al-ba'tsu ba'dal maut, yaitu dibangkitkan setelah kematian, bahwasanya kita ini ada hidup lagi setelah mati. Ada hidup lagi setelah mati. Untuk apa dihidupkan kembali? Pasti ada hitung-hitung, pasti ada hisab, pasti ada pertanggungjawaban. Nah, di hari itu kita sangat membutuhkan segala sesuatu yang menyelamatkan, sesuatu yang memudahkan urusan. Karena padang mahsyar itu urusannya memang satu hari, tetapi setara dengan 50.000 tahun. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menghadapi hari itu, huru-hara yang terjadi, yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan, orang-orang beriman Allah berikan pula berbagai keringanan. Di antaranya adalah dengan asy-syafa'ah, dengan syafaat. Ya, kalau sudah datang masa-masa sulit, kita perlu syafaat orang. Sulit masuk kojo, adanya ceto acunan di pemerintahan kan, bapak corolai di pemudah urusan. Sulit misalnya urusan KTP sapulon di Disduk Pencapil. Sulit buat SIM, nah liado non kawan jauh polisi misal
Sulit cip ini? Ah? Jangan tanya ke Ustaz. Nah, dan sebagainya. Nah, sekarang kita dah berhadapan dengan kondisi yang paling sulit selama kita menjalani kehidupan di dunia. Sebab akhirnya ada hari kiamat, hari paling sulit, yaitu kecuali kalau kita masuk ke dalam neraka, na'udzubillah, summa na'udzubillah, itu akan lebih sulit. Tapi hari kiamat itu sangat menakutkan. Ya, dalam ayat banyak disebutkan, sampai-sampai orang tidak lagi bernafsu melihat lawan jenis. Orang yang hamil tidak tahu melahirkan. Ya, orang yang menyusui tidak peduli dengan anaknya yang menyusui waktu itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, karena sangat dahsyat sekali. Berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, asy-syafa'ah, yakni bab syafa'atu, yang dimaksud di sini adalah syafa'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengimani syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yu'minu ahluddin, wa yu'minu ahluddin, orang-orang ahli agama, was sunnah, dan ahli sunnah beriman bi syafa'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam, mengimani adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kita dapatkan di dalam kitab-kitab al-aqidah yang ditulis para ulama ahli sunnah wal jamaah, pasti ada pembahasan tentang asy-syafa'ah, pasti ada pembahasan tentang asy-syafa'ah, yaitu syafa'atu Rasulullah SAW, bahkan syafaat-syafaat yang lain, ya, syafaat yang lain. Nah, limusnibi ahli tauhid, limusnibi ahli tauhid, yang diberikan kepada orang-orang yang bertauhid, yang berbuat dosa. Berarti orang yang bertauhid ada buat dosa? Ya ada. Makanya kalau ada yang mengatakan, antum bilang belajar tauhid tapi dosa buat juga, gitu ya. Ya memang orang bertauhid tidak otomatis maksum, tidak otomatis bebas dari dosa. Tapi yang lebih parah lah, sudahlah tauhid tidak benar, dosa juga dibuat juga, dosa besar, nanti lebih parah. Guys ya, tauhid lah joleh kacau, sudah itu dosa bosau, tapi lebih parah. Lebih baik tauhid benar tetapi dosa tidak ada yang besar. Nah itu tauhidnya benar, dosanya tidak ada yang besar. Kalau ada yang dosa besar, cepat-cepat dia bertobat kembali. Makanya benarnya tauhid kita bukan berarti otomatis bebas dari maksiat dan dosa, tidak. Nah, taib limusni bi ahli tauhid wa murtakibil kabair, dan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, kama warada bihil khabarus sahih, seperti yang datang dalam berita yang sahih. Dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, asy-syafa'ah kenapa dibahas oleh Syekh? Karena memang ini juga masalah yang sebagian ahli bid'ah mengingkarinya dengan zahir ayat. Dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih, siapa, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa biizni, kecuali dengan izinnya. Ya, sebenarnya orang yang paham bahasa Arab, kecuali dengan izin Allah, berarti ada yang bisa. Tapi ayat ini digunakan oleh mereka untuk menafikan syafaat. Makanya ditolak oleh ijma'nya kaum muslimin. Ijma'nya kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah bahwa siapapun yang Allah izinkan dan
diridai bagi orang yang diberikan, maka syafaat itu adalah ada. Dan syaratnya disebutkan oleh para ulama, syarat syafaat itu ada dua. Satu, izin kepada si pemberi. Yang kedua adalah ridha Allah kepada yang diberi. Izin dari Allah kepada yang memberikan syafaat, dan ridha Allah kepada orang yang diberikan syafaat tadi. Kalau Allah tak izin dan ridha, maka kita tidak dapatkan. Makanya minta syafaat ke Nabi, jangan lupa cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang berharap syafaat dari Nabi, mengarang-arang ibadah-ibadah tertentu, mengarang-arang ritual-ritual tertentu untuk dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah ridha enggak kepada orang yang mengarang-arang agama? Allah tidak suka. Makanya jangan harap ke Nabi saja, tapi lupa kepada sang pemberi izin. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Oleh sebab itu urus izin dulu, baru ajukan permohonan. Ini izin tak ada, macam mana nak dapat? Makanya izin Allah harus kita dapat. Kemudian ridha Allah harus kita buat. Jangan sembarangan melakukan amalan yang sama sekali tidak diridai oleh Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin. Kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis dalam bab ini. Qala, berdasarkan sanad beliau, qala akhbarana Abu Sa'id ibn Hamdun, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id bin Hamdun Asy-Syafi'i, ya, salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Ini sengaja disebutkan karena ya seperti yang dikatakan oleh As-Subki Al-Ibn dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatil Kubra, dia mengatakan tak ada seorang pun ulama besar mazhab Syafi'i yang tidak bermazhab Asy'ari, katanya. Tidak ada satupun ulama besar mazhab Syafi'i yang tidak bermazhab Asy'ari. Apa Asy'ari? Mengingkari, dah lupa, kaji ulang di awal balik. Mengingkari sebagian sifat Allah SWT, bukan sebagian ya, sebagian besar diingkarinya, ditakwilkan dengan yang lain-lain. Nah, kita sekarang sedang berbicara bahwa akidah ini diriwayatkan dari ulama-ulama besar mazhab Asy-Syafi'i, seperti yang kita sebutkan dalam atau disebutkan oleh Syekh dalam berbagai munasabah dalam kitabnya ini. Di antara yang disebutkan dulu ada Al-Hakim An-Nisaburi, ada Imam Abul Hasan Ad-Daraqutni, ada di antara Abul Abbas As-Sarraj yang digelar dengan Asy-Syafi'iyyu Tsani, yaitu Imam Syafi'i kedua. Nah, ada pula yang disebut dengan Imamul A'immah Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Masih ingat? Nah, jadi perkataan As-Subki sama dengan perkataan orang-orang sekarang yang mengklaim bahwa 98% umat Islam hari ini bermazhab Asy'ari. Sudah itu sabui awak nak ngerti nyerah. Awak je boleh belajar tak ngerti apa lagi? Ini. Itu di mana letak masuk 92%. Jadi memang tak berdasarkan ilmu yang jelas, hanya klaim saja. Buktinya mereka yang pentolan-pentolan mazhab Asy'ari itu sendiri, kalau menyebut nama Allah selalu tunjuknya ke atas. Tonga membahas jen sabi Allah di mana ndaknya. Nya tangan kah? Jen sekalian sabi Allah tu di mana nya tangan kah? Kata. Allah tu ndak bertompek nya. Tangan juga ke atas. Tonga membahas itu. Tangannya tetap ke atas. Oh cairono. Lisan berbeda. Ini yang kita khawatirkan nanti kaum muslimin di akhirat kita ditanya oleh Allah tentang aman. Lisan mendusta lisan berdusta, tangan yang meluruskan. Woi cu, ala di dunia berdusta siko aja. Berdusta. Nah, wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Nanti hari itu tangan dan kaki ikut bicara.
Jelas ya? Nah, ketika lisan berbantah dengan anggota tubuh, lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai. Ya, kenapa kalian bersaksi memberatkan kita? Kan kalian ikut juga nanti menderita. Apa jawaban mereka? Allah yang membuat kami berbicara, yang telah membuat segala sesuatu berbicara. Nah, lutut itu balisan, ada lidah. Ada lidah? Enggak. Kalau enggak ada lidah berarti tidak mesti semua yang berbicara mesti ada lidah. Sehingga ketika kita mengatakan Allah berbicara mesti punya lidah, itu kaedah yang keliru dan fatal. Keliru, yang keliru dan fatal. Lah zaman la modern coniko cayo jojo kaedah-kaedah ndak joleh dulu. Itu bahaya. Ya. Itu kaedah setu lo pelajari je setu runya. Ya, dulu lo ada HP ndak cayo. Kini HP la cakap ndak ada lidah. Ada lidah-lidah. Ndak ada lidah. Ndak cakapnya. Sudah itu baca Quran banyak nyabuin bosong anggota tubuh nanti berbicara itu balida. Hah? Nah mesti. Jadi ketika kita menisbat sifat yang Allah sebut dan Nabi jelaskan, tidak berarti ada tajsim di dalamnya. Tidak ada berarti menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita mengakui ada akal dalam badan kita, ada dalam kepala kita, ada. Terus ada jisimnya. Akal itu ada jisimnya? Hah? Baik. Kalau antum mengakui ada, lalu konsekuensinya ada jisim al-mujassim, berarti antum mengakui akal ada? Ada jisim. Ada jisim akal dah? Ini apa mana jisim tu? Ada bon tua. Hah? Ada peso, ada baun, ya? Ada baun akal lah. Nih, tiba bau nak lagi haun ni. Haun nak lagi tidak ada. Berarti mengisbat akal berarti antum mujassim? Tidak. Makanya kaum muslimin muslimat. Jadi kaedah-kaedah akal yang seperti itu sebenarnya kaedah-kaedah akal yang tidak masuk akal lagi di zaman ini. Wang setu tahu lah, nyo tidak tahu bang macam gini lah. Kini lah maju bikin masih juga pakai cara yang sudah kolot bahasa kampung awak. Tahu kolotnya? Hah? Bahasa setu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kama warada bihi al-khabar as-sahih min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala akhbarana Abu Sa'id bin Hamdun, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id bin Hamdun, qala amdana Abu Hamid ibn Syarqi. Telah menceritakan kepada kami Abu Hamid ibn Syarqi, juga salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Jadi tidak benar kata as-subki itu tidak benar. Maka dia keliru besar. Dia sebutkan dalam kitabnya Tuaqatul Syaikhul Kubra, kemudian dalam kitabnya Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam. Dua-duanya adalah klaim yang tidak berdasar, yang diikuti oleh orang-orang yang tidak mau meneliti lebih dalam. Qala hadatsana Ahmad ibn Yusuf As-Sulami, telah menceritakan kepada Ahmad ibn Yusuf As-Sulami. Ini As-Sulami ini sebab sebenarnya kepada suku ibunya. Qala hadatsana Abdul Razzaq, telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani, sahibu kitab Al-Musannaf. Qala amba'ana Ma'mar ibn Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, yaitu Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi Abu Urwah Al-Basri thumma Al-Yamani. Beliau ini dulu pergi ngajar di Yaman, ngajar hadis. Ketika dah selesai dia mau pulang, orang Yaman tak lepas dia pulang. Apa kata mereka? Qayyidu, kita ikat dia. Kaifa nuqayyidu, gimana pula ikat ulama? Katanya zawijuhu, nikahkan dia dengan orang Yaman. Jadi kalau oleh nikah Yaman, payah pula lagi lah makan delima Yaman. Nah, delima Yaman paling manis best. Nah, kalau C delima besok C delima Yaman. Kalau tidak boswo C yang Spanyol punya. Kalau tidak ya boswo C India. Ya. Sudah itu tidak tahu lah. Ambillah kaum Mesir atau Turki masam kan. Nah, tapi yang paling bagus adalah delima Yaman. Tapi Taif pun bagus gini. Taif pun mendekati delima Yaman. Taib. Ma'mar an Thabit, dari Thabit ibn Aslam al-Bunani al-Basri. An Anas, dari Anas ibn Malik ibn Nadar al-Najjari al-Khazraji al-Ansari radhiyallahu anhu,
Pembantu Nabi SAW sejak beliau hijrah ke Madinah sampai beliau wafat. 10 tahun Anas bersama Nabi SAW dari umur 10 tahun sampai 20 tahun. Didoakan oleh Nabi SAW, diberkahi harta dan anaknya, sehingga sebelum beliau wafat sudah melihat lebih dari 100 anaknya dan cucunya. Anak dan cucunya. Ada sawi cito petang wan Nigeria kini lihat apalnya bapak seumur 95. Iya, anak apa orang tang? Anak apa orang tang? 92. Tu tak bayang tuan tu kawin umur 5 tahun, ndaknya bini ndak seorang. Jadi anak 92. Anak 92. Subhanallah ya. Bapa orang anak 92. Bapa orang hafiz 87 orang hafiz dari 92. Nan 5 lagi tu la dokek je hafiz 30 juz. Apa coro dia? Awak seorang payah buat hafiznya. Jadi harus banyak je nampak. Jadi kerja samanya. Suara bang maju kan ya. Ayah tu sibuk dakwah, memang dai dia, dai memang terkenal. Kemana-mana dia pergi. Makanya abangnya ngajar adiknya, istri ngajar madunya. Nak kembos macam nak kawan. Kawan nak kembos suruhnya memang awak salam buat undang-undang, peraturan pemerintah PP nomor 10 harus diakui. Kalau sitan di daerah Afrika kan setahun wak nikah ndak wak nak bernikah balik dicambuk dak bini dibuangi bini kau apa dah nikah. Kalau gini kau cito je pun tak boleh je. Cito je tak boleh pun. Kalau sampai cito nak nikah tak boleh kopi, tak boleh teh dah. Kalau ulang je tak boleh sarapan pagi dah. Kalau ulang je babungkui tak mungkin nasi dah bungkui. Mungkin kain. Kalau di situ tak. Setahun tak nikah dia abang dia bini. Apa dia cenderung? 6. Allah musta'an. Jadi anaknya 92 orang, 87 hafiz, dan memiliki lebih dari 260 orang cucu. 265 tak salah cucu dari 90. Macam ni top cendak payah kan jadi tu lah nak kan ya. Ayu penjuan tun ke penampungan juga, tak beli bahan penampungan. Jadi dari total cucu cicit tak terbitlah angka 621 orang. Satu RW atau satu desa? Sadesa. Subhanallah. Itu memang patut dicatat di Guinness Book itu. Jadi anumati lobia anak dan cucu serta cicitnya. Jadi sampai ke cicit. Masya Allah. Mungkin setelah cicit apa namanya? Cucut. Entahlah, cucung dan sebagainya. 621 orang. Dan rata-rata hafiz Al-Quran. Ya, hafiz Al-Quran. Subhanallah. Dari jumlah 600 itu berapa ya? Ampun lupa angkonya. Tapi hampir 40 orang hafiz Al-Quran. Allahu Akbar. Bapak corong ngurus. Kalau pikun panjang awak dah. Jadi pikun buat. Sanalan buatlah panjang apalah. Apa lagi lah buat. Kalau itu terima apa yang ada. Nah, kaum muslimin awak kepen penyabar baik menyebut Hamka. Hamkanya buat. Suami-suami di Indonesia ni penyayang-penyayang. Ya. Kita yang sang-sang, yang pernah menikah pasti ingin berbini dia. Sang-sang je elok, apalagi kan itunya. Cumannya dia penyayang ke bini tak sampai hati. Tu Hamkanya buat tu. Makanya Hamka sang bini tu banyak. Hamka, kuang bini
Hah? Sarangnya. Dek penyayang. Nah. Taib kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. An Ma'mar dari Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati, syafaatku adalah untuk orang-orang berbuat dosa besar di antara umatku. Cuman hadis ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah didhaifkan karena riwayat Ma'mar dari Thabit itu adalah dhaif, seperti kata Imam Ibn Abi Hatim dinukil dari ayahnya. Tapi hadis ini punya syahid, ada syahidnya dari riwayat yang lain, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam kitabnya Ahaditsu Asy-Syafa'ah. Ala kullin, tapi ini tidak menafikan asal dari syafaat, karena di sini kan mengkhususkan syafaat hanya untuk pembuat dosa besar, karena di antara syafaat itu tidak khusus untuk pelaku dosa besar, karena ada syafaat Nabi seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Di antara syafaat Nabi itu adalah menaikkan derajat seseorang dalam surga, menaikkan derajat seseorang dalam surga. Kalau gitu pelaku dosa besar, lah masuk surganya, berarti bukan pelaku dosa besar. Ingat ikhwani kaum muslimin, kalimat pelaku dosa besar maknanya orang yang berbuat dosa besar belum bertaubat sebelum mati. Jelas ya? Pahamnya enggak? Jadi makanya taubat itu harus diulang-ulang terus, harus diperbarui terus taubat kita. Jadi yang dimaksud oleh ahlul kabair di akhirat itu mereka yang mati pelaku dosa besar belum bertaubat. Kalau bertaubat sudah dihapus, tidak disebut lagi ahli kabair. Jelas? Karena al-islamu yajubbu ma qablah kama anna at-taubata tajubu ma qablaha. Islam itu menghapus seluruh dosa sebelumnya, memutihkan seluruh catatan utang sebelumnya, sebagaimana taubat juga menghapuskan dosa-dosa sebelumnya dan memutihkan hutang-hutang sebelumnya. Tim kosi hutang ke Allah Ta'ala ya, bukan hutang kepada manusia. Hutang kepada manusia memang termasuk bayu, kecuali dimaafkan oleh yang memberi hutang tadi, ya, kecuali dimaafkan oleh yang memberi hutang tadi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jadi hadis tadi mafhumnya yang dapat syafaat Nabi hanya pelaku dosa besar, padahal tidak. Makanya hadis ini karena sanadnya muttarib dan sanadnya dhaif, maka didhaifkan oleh ulama-ulama hadis. Nah, karena ini mengkhususkan hanya bagi pelaku dosa besar. Qala, berkata Imam rahimahullah ta'ala, wa akhbarana Abu Ali Zahir bin Ahmad, telah menceritakan kepada kami Abu Ali Zahir bin Ahmad An-Nisaburi. Zahir bin Ahmad An-Nisaburi Asy-Syafi'i, juga salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Karena dulu di Nisabur itu banyak mazhab Syafi'i. Nah, qala akhbarana Muhammad ibn Musayyib Al-Arghiyani, telah menceritakan kepada kami Muhammad Musayyib Al-Arghiyani, juga mazhab Syafi'i. Qala haddatsana Al-Hasan ibn Arafah, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibn Arafah, ma'ruf dengan sahibu juzu Hasan ibn Arafah. Qala haddatsana Abdus Salam ibn Harb Al-Mulai, telah menceritakan kepada kami Abdus Salam ibn Harb Al-Mulai an Ziyad ibn Khaythamah, dari Ziyad ibn Khaythamah an Nu'man ibn Qurad, dari Nu'man ibn Qurad. Ada yang mengatakan Ali ibn Nu'man ibn Qurad Al-Madani an Abdullah ibn Umar, dari Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab Al-Adawi radhiyallahu anhu an Abi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuyyirtu baina asy-syafa'ati wa baina an yadkhula syatru ummati al-jannah fakhtartu asy-syafa'ah. Saya disuruh memilih. Siapa yang nyuruh? Allah.
Ya Allah yang menyuruh milih. Baina syafa'ah, antara syafaat atau memasukkan setengah dari umatku ke dalam surga. Itu kata Allah, Muhammad, pilih kamu setengah umatmu masuk surga atau pilih syafaat. Apa syafaat tadi? Bantuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kurang dicukuin, dan kurang ikut ada yang kurang untuk masuk surga, maka dicukupkan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga berhak masuk surga. Atau ada orang yang sudah masuk neraka lalu diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan dari neraka. Ada yang masuk surga tetapi mungkin derajatnya tidak tinggi, lalu Allah izinkan ke Nabi memberikan syafaat kepadanya, ditinggikan derajatnya. Makanya jangan remehkan amalan-amalan. Ya, amalan-amalan yang disunnahkan walaupun kecil, laksanakan terus. Barangkali itu yang mengangkat derajat kita ke derajat yang tinggi. Makanya ketika Ar-Rabi' subhanallah, salah seorang sahabat, Mahmud ibn Rabi' bukan, atau sebelum Rabi' al-Aslami, Sa'ad ibn Rabi', Sa'ad ibn Rabi' al-Aslami As-Sulami minta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi menawarkan kepadanya karena dia suatu hari menyiapkan wudhu Nabi alaihi salatu wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam selalu orang berbuat baik kepadanya suka memberikan balasan, memberikan hadiah, apresiasi. Ini harus ditiru oleh kita, khususnya para pendidik. Bila ada yang berprestasi, berikan apresiasi, setidaknya doa. Kan doa itu apresiasi. Masya Allah. Ya, kadang-kadang kita kan untuk memuji saja bakhil kadang. Ada orang memuji saja tidak mau beri. Karena puji-puji lawak dan tidak pernah kena puji dia. Ini tidak dapat puji, pada anda tidak akan muji uang selamat. Tidak bisa kena. Kaum muslimin, kalau kita tidak dipuji, apalagi di masa kecil-kecil kita, ketika tidak dipuji oleh orang tua ketika berhasil, ya nilai dan ya mumtaznya, ataklah situnya lewat ya, enggak apa anda tonton Mumtaz kah? Ancak nilai awak, tu sedih tu lawak lah gembira kan, suka dapat apa aja dia ayah dia amak ayah sibuk macam orang ndak dulin awak, amak sibuk masak ndak dulin dah. Aja ndak gua kininya. Subhanallah. Lewat dah. Lewat dah. Ndak lewat. Dan masih tak kanang begini dan ha. Ndak amak dan dah bupati. Bupati dahulu nak gini lah. Nah. 3 kali juara provinsi, juara 1. Utusan negara awak kan. Abaya Allah nopo na bulio tambahan apresiasi nah. Lain ambil dia piala awaknya saja apa 3 asikol tinggal nang payah mau gini nya sedia dek 2 pihak 3 pihak cik piala kalau 3 dan tambah 2 sedia kan anjak aja kan ya. Tapi subhanallah memang tak zakira, tapi tak konang tak bisa lupa dah dah. Makanya kalau sempat dan jadi bupati itu ada juara so ingin dan itu tak tahu kan ustaz sedi dulu ndak nih. Tidak diapresiasi. Soalnya orang olahraga dapat apresiasi. Padahal mana sonang olahraga pada ngaji rum. Sana olahraga pada ngaji lah, olahraga sing bambu situ. Payahlah ngaji dulu sih. Sampai dari malam ada Allah deh. Kan ya, mapal. Kan tak banyak lah mapal pada olahraga lah. Mana banyak olahraga pada mapal? Mana sana olahraga lah. Kan ya? Mana sana? Main dong maksud. Tak lewat main dah. Tapi suruh ngaji. Tak boleh. Kalau tak boleh banyak lo ngaji lah pada orang. Orang main cuci. Mana banyak orang main pada orang ngaji. Yang ngaji pasti main. Orang main belum tentu. Lajar lirnya. Uang ngaji pasti main. Uang main belum tentu ngaji. Berarti mana banyak ngaji tu main? Mana payah?
ngaji pada main. Tapi mana yang harus diapresiasi seharusnya? Mana senang berlagu? Senanglah berlagu lah. Makanya nak orang pandai ngaji pun kadang pandai juga. Kan pandai berlagu, tak percaya? Nak dongan? Dan berlagu. Jadi kaum muslimin yang harusnya yang diberi apresiasi yang sulit, bukan yang mudah-mudah itu. Mereka pun betul, tapi begitulah dunia kaum muslimin. Awaklah salah ambil jalan nemu. Memang awak tak niat jalan dulu, tak ambil jalan dulu dunia. Tak ada dunia. Kalau jadi dunia penyanyi tu dulu. Kan ya? Nah. Masyarakat untung le sawo nak ajak bono. Kalau sampai sawo ajak bono mungkin berlagu lo kan ya. Untung le sawo dak ajak. Dak lo buat bono tapi dak ajak. Dak ajak bono. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian khuyirtu baina syafaati wa baina adkhula syatru ummatil jannah. Saya disuruh milih antara memberikan syafaat atau masukkan setengah dari umatku masuk surga. Kalau tuan-tuan suruh milih, apa yang tuan-tuan pilih? Setengah masuk? Tidak mikir kami aja. Kalau masuk setengah, tu tidak ada syafaat. Nak masuk neraka dia umat dia, siapa nolong? Tak nolongnya. Jalirnya lebih baik pilih syafaat. Mudah-mudahan dengan syafaat itu tidak satu orang masuk lah, 3/4 masuk. Jelas haji tidak bisa jadi rasul, memang tak bisa. Bapa capek kan selesai kojonya nya. Memang tak bayang kalau lah pasti satu orang masuk setengah tidak selesai kojo kan. Kan jadi kan bisa jadi direktur lah. Catat. Jadi ketua jadi direktur tak boleh nak, manajer tak boleh nak. Manajer dia pikun uang tak lupa pikun inya. Ndak ba mau cara selesai kerja capek dah. Tapi bagaimana uang semakin banyak dah dapat. Lah, haji jen kalau suang manajer jen apa dak? Ada kawan waktu itu, mohon maaf nih. Ketika kami jadi panitia matrikulasi sekitar 2000 mahasiswa lebih. Kan dibagiin sertifikat. Nak dibagiin selesai acara ki orangnya banyak roh. Oh tak bisa kan. Nya nak selesai kerja capek. Tak bisa, harus dibagikan di kantor. Lah amur kerja dosa. Memang tu itu awak digaji. Nak dia lama bekerja. Apa cara diatur? Jam sekian ini fakultas Iko jurusan Iko. Jam sekian ini fakultas Iko jurusan. Sehingga 2 minggu insya-Allah bekerja deh. Kalau bekerja deh, senang tak pimpinan awak nengok awak? Kalau lebar kerja awak, senang tak pimpinan awak ke awak? Senang. Kalau enggak, tentu dia pandai buat kerja depan pimpinan. Dah pandai ada najon. Makanya dah bisa majonnya. Makanya ketika ada yang nyobain, payah PT nanti ndak payah PT tu dah. Non payah menggunung PT tu. Kan ya? Nya PT kadang ndak dicek dapat, kalau dicek ndak boh suara. Jadi cek bono. Tapi jangan pula tidak dicek. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi pilih syafaat. Memang bakojonya di akhirat deh. Tak kanang dunia kojo di akhirat tu. Beko sudah azan tak sabuin. Sudah azan tak sabuin. Sabar dulu ya. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله
أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة الأوقات. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian tadi kita katakan, jadi syafaat itu di akhirat nanti nampak kojol ya. Nah, dalam hadis panjang tentang hadis syafaat terkenal oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, bahwa Nabi pada hari kiamat orang-orang dalam keadaan ketakutan, menunggu lama. Matahari hanya 2 mil dari kepala. Kalau kini berapa? Kalau kini berapa? Hah? Cito Ali Bisika bapaknya 50 juta kilometer. Jauh. Dapat lah. 6. Onge hanya sekitar 6.000 derajat Celcius. 6.000 tolak nahannya. 6.000 derajat Celcius tolak nahan. 90 nak tolak lah. Kan 6.000. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Jarak yang sangat jauh. Ditambah lagi lapisan atmosfer. Lalu bukan jelas musim. Nah, ma'asyur kiramnya itu pun gerahnya luar biasa. Laba AC, laba kipi tetap juga terasa panas. Bagaimana dengan hanya 2 mil? 2 mil dari kepala kita. Makanya keringat hari itu ada yang menenggelamkan orang sesuai dengan amalan masing-masing. Ma'asyarul kiram, hari itu orang pada ada yang berteriak, podo nanti lama masuk neraka jahanam aja lah kita kanya. Coba bayangkan, podo nanti caklah hukum-hukumlah kami. Saking tak tahannya menunggu lama itu. Akhirnya para umat manusia datang kepada Adam alaihissalam, minta berikan syafaat, syafi' lana ila rabbik, mintakan syafaat kepada Rabbmu. Kau tahu sendiri, awak jadi ayah tanggung jawab lah. Jadi itulah, anta abul bashar. Mana disebut mereka? Anta abul bashar, kamu bapaknya umat manusia ini. Apa kata Adam? Adam menyebutkan kesalahannya, dilarang dan makan syajarah al-khuld dan makan juga. Dan Allah hari ini murka semurka-murkanya. Kalau ponam buat salah, tuak nak minta ke inyo nantong abongi bayiyo. Ile tolak. Keriya tak? Makanya para nabi itu ingat kesalahan yang pernah dilakukannya. Jelas? Walaupun Allah sudah. Nah, ini masalahnya Allah, innallaha al-yawma yaghdabu
ghadaban syadidan lam yaghdab mithlahu qat wa la yaghdaba mithlahu qat. Tidak pernah murka seperti ini dan tak akan pernah lagi murka seperti ini. Hari ini benar-benar murka. Izhabu ila Nuh fa innahu awwalur rusul. Pergilah kalian kepada Nuh alaihissalam, dia adalah rasul pertama, masuk ulul azmi minar rusul, rasul ulul azmi. Lalu datang pula ke Nuh alaihissalam, datang ke Nuh, Nuh pun angkat tangan, tidak bisa. Allah murka hari ini semurka-murkanya. Tidak pernah murka seperti ini sebelum, padahal sudah ditenggelamkannya Fir'aun, murka kan, ditenggelamnya umat Nabi Nuh dengan topan, murka Allah kan, tapi tak semurka hari kiamat, tidak semurka hari kiamat. Makanya, dan tak akan pernah murka lagi seperti itu, kata Nabi Nuh alaihissalam. Kalau gitu pergilah kalian kepada Ibrahim, fa innahu abul anbiya. Nuh punya alasan lagi, saya dulu dilarang untuk apa istilahnya ya, kan katalah anaknya Kan'an tidak mau masuk kapal kan tenggelam, lalu dia wanada Nuh wanada apa kata Nuh alaihissalam, inna ibni min ahli, anakku ya Allah, anakku masuk keluargaku, wa inna wa'dakal haqq, engkau berjanji, janjimu pasti benar. Apa janji Allah pada Nuh? Akan menyelamatkan keluarganya. Jelas? Nah, jadi apa kata Allah SWT? Allah jawab, ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tukhatibni fil ladzina kafaru. Maka Nuh menganggap itu suatu kesalahan karena telah dalam tanda petik mendebat Allah lah gitu ya. Pak Ilham mau membahasakan, artinya engkau berjanji menyelamatkan, tiba-tiba anak dan ditenggelamkan kan ya roh. Nyuang kadang-kadang dek ibu hati kalau agak bongi, seolah-olah wangi kalau talah seolah-olah gitu. Makanya Allah tegur dia, fala tukhadibni fil ladzina kafaru. Ada Nuh menganggap itu sebagai kesalahan. Jelas? Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian pergi ke Ibrahim abul anbiya. Ibrahim pun angkat tangan. Alasannya sama, semuanya sampai terakhir Nabi Isa alaihi assalam. Disebutkan kelebihannya, anta apa namanya, subhanallah, ruhun min, engkau adalah ruh yang Allah tiupkan. Ma'asyarul kiram yang disebut dengan ruh. Nah, jadi Isa pun angkat tangan, alasannya sama. Akhirnya mereka datang atas saran dari Nabi Isa alaihissalam, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam hari itu mengatakan, ana laha, ini memang jadi tugas saya. Tambah tugas Nabi dah. Kalau pilih tadi setengah ada kojoleh, tinggal boleh, alhamdulillah, setengah masuk, setengah surogo, setengah noko. Nah, kini bakal kojoleh. Begitulah bedanya ya, orang yang memikirkan orang lain dengan orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Orang mikir orang lain, yang dipikirnya biar tambah kerja tidak ada masalah, yang penting orang bisa selamatkan. Kalau orang yang pikirnya yang penting bawa copetkan cair juga, kok pahalo kan, bawa copet cair pahalo. Kalau dunia kok copet cair piti, ayah jangan banyak dong buat kojo lejinya kan, jangan banyak dong buat kojo, yang penting cair. Enggak, Nabi alaihissalatu wassalam maksimal memikirkan umat ini. Makanya dia bilang di saat-saat genting seperti itu, umat yang dipikirkannya adalah umat, karena beliau belum merasa nyaman sebelum anak atau umat-umatnya masuk dalam zona aman. Dia belum nyaman, akhirnya beliau
pergi sujud di bawah aras. Kenapa sujud di bawah aras? Hah? Sujud ke arasnya atau sujud ke non di atas aras? Apa yang tak ke aras? Tidak boleh sujud ke aras. Tapi aras keramat dong, hah? Iya, makhluk yang paling azim, yang paling besar adalah aras. Itu tidak boleh sujud ke nya. Siapa? Hah? Oh, masih makhluk, bong. Itu tidak berarti menyatu je aras Allah. Tidak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, karena Al-Nabi sujud ke yang di atas aras, makanya dia sujud, dia di bawah aras. Tentu godang arasnya, godang aras berapa godang? Dan Al-Quran sebut wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Hari itu aras Rabbmu diangkut oleh 8 malaikat. 8 malaikat tukang angkit sekenek itunya. Kenek ti arasnya. Hah? Di mana tentu kadang? Nah, tukang angkit aras dulu. Cadang mana? Uzina li kata Nabi SAW an uhadditha an malakin min malaikatil arsh atau min hamalatil arsh, diizinkan kepadaku untuk menceritakan kepada kalian tentang para pengangkut aras Ar-Rahman itu, mabaina syahmati uzunai wa mankibihi masafatu 400 sanah. Antara daun telinganya dengan bahunya jaraknya hanya 400 tahun perjalanan. Keliling dunia apa tahun? Keliling dunia apa tahun? Siapa tahun tu? Hah? Keliling dunia apa tahun? Tonglah tontonnya, 4 di peta ada boleh rumahnya. Indonesia, Jakarta, Jeddah 9 jam. Okay, ya? Jakarta, Los Angeles 20 jam. Tawin lo ke Brazil lah. Tawin sampai ke Jepang. Swantau rumahnya. Berarti bumi kalau tang dek malaikat di tangan godang tu kenek bumi tu. Kenek. Tu apa payah tonton mengimani? Hah? Was-samawati apa namanya? Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was-samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Apa doa tuan cayung? Di tangan malaikat aja bumi itu kocok, apalagi di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Dek tadi tu mujassim angkudanya. Ya, asal percaya mesti mujassim tu tanya kayaknya angku ada ilmunya. Lai di mana? Di kepala. Berarti angku mujassim. Ini jisim ilmu ru. Nak wo jisim ilmu tahu jisimnya. Berwujud. Dia tadi sebutlah. Nawo bawun, nawo paiso, nawo warna, nawo bantua. Kau nak nengok ilmu? Kau nak nengok ilmu? Syekh, kau nak nengok ilmu? Tak ada ya? Tapi tuan tuang berilmu jangan lihat tidurnya. Lain. Kan ya? Dengan apa? Dengan sifat. Dengan sifatnya. Sifat orang berilmu dengan sifat yang tidak berilmu. Kenapa? Orang berilmu pembohongi. Orang berilmu pembohongi, yang tak berilmu tadu-tadu. Ancak-ancak pongai. Orang berilmu buuk-buuk pongai gitu. Tepat dia, orang berilmu harus lebih bagus daripada yang tidak berilmu. Kalau ada yang berilmu tapi tidak elok pongai, berarti tidak bermanfaat ilmunya.
tajurnya. Ilmu ada tapi dah bermanfaat. Samurnya padi nawusa ndak angkyang sih kore sih kapuk. Mana lah angkyang sih kapuk tu kapuk. Nah. Akhirnya mati pekek. Ya Allah. Pekek tu pe manuai tu. Sudah bo pekek pe manuai Taklam ka ni atau anton ka kasalang. Masalam kapuk. Memang tak habis. Tahun berapa lahir? Tahun 2001. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Taib. Jadi bertambah kerja Nabi alaihissalatu wassalam tapi untuk keselamatan. Maka di hadis ini akan ada kalimat walaupun tidak sahih riwayat. Tidak sahih riwayat. Yang sahih riwayatnya adalah khuyyirtu baina syafa'ati wa baina ayadkhula syatru ummatil jannah. Ya, fakhtartu syafa'ah, itu sahih. Sampai situ. Aku disuruh memilih antara syafaat atau memasukkan setengah umat masuk surga, maka aku pilih syafaat. Sampai di sini sahih. Nah, setelahnya li'annaha a'ammu wa akbar. Karena syafaat itu lebih berlaku umum dan lebih mencukupi. Karena masuk kepada bisa memberi kepada orang yang harusnya masuk surga, harusnya masuk neraka, bisa masuk surga dengan syafaat. Atau orang yang sudah masuk neraka dengan syafaat dikeluarkan kembali. Nah, atau orang yang masuk surga derajatnya di bawah istilahnya di-upgrade. Ndak jolir, noyong tinggi, naik kelas. Nah, dan sebagainya. Karena dia lebih umum dan lebih mencukupi. Atarawna halil mu'minin dan muttaqin, apakah kalian kira itu untuk orang-orang beriman dan bertakwa saja? La, kata Nabi tidak. Tapi tidak sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam. Walakinna halil muznibin dan mutalawwithin al khata'in, tetapi itu untuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kotor, orang-orang yang banyak salah. Orang-orang yang banyak salah. Nah, kalimat ini wallahu a'lam mungkin tafsir dari sebagian perawi, tapi diriwayatkan oleh mereka sehingga tidak sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf, yang hadis pertama tadi dengan sanad yang disebutkan muallif tadi tidak sahih, tapi di sanad yang lain riwayat Imam Ahmad dan lainnya itu sahih, disahihkan pula oleh Imam Al-Albani, disahihkan oleh para pentahqiq kitab Musnad Imam Ahmad dan juga Syekh Muqbil Al-Wadi dalam Ahaditsu Asy-Syafa'ah. Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian riwayat terakhir di bab ini yang disebutkan oleh beliau, akhbarana Abu Muhammad Al-Makhladi, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Al-Makhladi, itu Ahmad ibn Muhammad Al-Makhladi. Qala akhbarana Abu Abbas As-Sarraj, telah menceritakan kepada kami Abu Abbas As-Sarraj. Siapa nih tadi? Nggak lupa lagi. Yaqub ibn Ibrahim ibn Ishaq As-Sarraj. Abu Abbas, beliau ini disebut dengan Asy-Syafi'iyyu Ats-Tsalis. Enggak, bukan beliau. Salah saya. Tapi salah seorang pembesar mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, kemudian qala haddatsana Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, yaitu Ibn Sa'id Al-Hadatsani Abu Raja Al-Baghlani, Syekh Imam Bukhari dan Muslim. Haddatsana Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi Al-Madini an Umar ibn Abi Amr, dan riwayat lain atau dalam disebut juga dengan Amr ibn Abi Amr. Amr ibn Abi Amr.
tahwil sanad lain wa akhbarana Abu Tahir ibni Khuzaimah, telah menceritakan kepada kami Abu Tahir ibnu Khuzaimah. Abu Tahir ibnu Khuzaimah cucu dari Imam Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah qala akhbarana jaddi, menceritakan kepada kami jaddi datukku al-Imam, yaitu Imam Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah, penulis kitab Sahih ibn Khuzaimah dan juga kitab Tauhid, yang kitab At-Tauhid yang berisi riwayat-riwayat tentang hadis-hadis dan athar tentang masalah akidah. Kalau menurut Abu Umar Ar-Razi, seorang ahli kalam dan Al-Asy'ari, menyebut kitabus syirki wal kufur. Subhanallah, memang fitnah dari dulu itu sudah ada. Jadi jangan heran kalau ada orang sekarang memfitnah bahwa ini takfiri dan sebagainya, yang suka mengkafirkan seluruh orang yang tidak sepakat. Itu memang ahli ahwatu dari dulu sampai kapanpun akan suka menebar fitnah. Nasallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Ali bin Hujr, telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr Al-Asqalani an Ismail bin Ja'far, dari Ismail ibn Ja'far, an Amr bin Abi Amr, dari Amr ibn Abi Amr, an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, dari Sa'id ibn Abi Sa'id, Abu Sa'id namanya Kaisan al-Madani, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat, yang paling berhak mendapatkan syafaat, berbahagia dapat syafaatmu pada hari kiamat? Qala, Nabi berkata, zanantu alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwala minka, saya awalnya mengira atau yakin tak akan ada yang bertanya seseorang pun tentang hadis ini yang lebih utama daripadamu. Lima ra'aitu min hirsika alal hadis, karena saya melihat kamu sangat antusias menerima hadis Abu Hurairah. Memang sejak didoakan Nabi SAW, karena Nabi mulai kesungguhan yang mencari hadis, maka didoakan oleh Nabi SAW. Maka jadilah dia hafizatul Islam, yaitu hafiznya Islam yang paling banyak mendapatkan hadis dari Nabi SAW. Maka saya yakin tak akan ada yang bertanya tentang ini yang lebih utama darimu, dari Abu Hurairah. Inna as'adan nasi bi syafa'ati, yang paling berbahagia mendapatkan syafaat kepada hari kiamat, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Berarti yang tak mau mengucapkan, orang kafir musyrik keluar, tidak bisa dapat syafaat yang seperti ini. Khalisan min nafsihi, benar-benar ikhlas dari dirinya, berarti keluar orang munafik. Berarti yang berpaling bahagia dapatkan syafaat itu adalah orang-orang yang benar-benar muslim mukmin. Ya, makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang munafik tidak berhak mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Orang musyrik, kafir, karena tidak mengucapkan la ilaha illallah. Munafik mengucapkan, cuman tidak ikhlas dari hatinya. Maka dengan kalimat khalisan min nafsihi, dan lain min qalbihi, dari hatinya, keluarlah seluruh orang-orang yang bukan muslim mukmin, baik secara zahir maupun secara batin. Yang zahir kafirnya ya orang kafir, orang musyrik. Yang batin kafirnya yaitu orang munafik. Mereka tidak berbahagia mendapatkan syafaat itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dari Ismail atau min tariq Ismail bin Ja'far, seperti yang disebutkan dalam sanad ini oleh Imam Al-Sabuni rahmatullahi alaih. Kesimpulannya bahwa di antara
yang diyakini oleh Ahlussunnah tanpa sedikit pun ragu dalam masalah ini. Bahkan sebagian mereka menganggap masalah ijma'. Masalah ijma' di antara ahli Islam bahwa syafaat itu adalah hak. Bahwa syafaat itu adalah hak yang akan ada pada hari kiamat nanti. Ada syafaat, yaitu disegerakan hisab bagi seluruh umat. Ada syafaat yang diberikan kepada pendosa untuk supaya dimasukkan ke surga. Ada syafaat orang yang harusnya masuk neraka tapi tidak jadi masuk neraka. Ada syafaat orang yang sudah masuk neraka lalu dikeluarkan dari surga dengan syafaat. Ada yang masuk surga mungkin dapat derajat yang di bawah, akhirnya dinaikkan peringkat dengan syafaat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, di antara amalan yang membuat kita mendapatkan syafaat adalah istiqamah menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita menegakkan sunnahnya, mesti selalu bertanya tentang sunnah itu. Ya, seperti kata Sufyan Ats-Tsauri, "Idza istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau sanggup tidak menggarut kepala kecuali ada sunnahnya, maka jangan garut dulu sebelum ada sunnahnya. Kalau bisa. Sampai begitu beliau. Kalau orang sudah seperti ini mesti selalu berselawat ke Nabi SAW. Maka orang yang selalu berselawat ke Nabi tidak perlu buat majelis selawatan, karena dia setiap saat berselawat ke Nabi SAW. Kalau orang sudah nanti selawatan dulu, disebut nama Nabi depannya tidak dia bilang. Ya, saya pernah mendengarkan kajian, atau bukan kajian ya, rekaman ceramah di YouTube seorang sufi yang mengklaim yang paling cinta dengan Nabi, yang suka majlis-majlis selawatan. Setiap nama Nabi SAW disebut, tidak pernah dia bersalawat sepanjang itu. Kenapa? Karena salawatnya nunggu selawatan dulu. Kalau ahlul hadis kata Imam Ahmad, tidak. Setiap disebut nama Nabi, maka dia bersalawat langsung. Asal Nabi disebut, dia bilang sallallahu alaihi wasallam. Maka rugi kita kalau tidak belajar hadis Nabi alaihissalatu wassalam, rugi kita kalau tidak mengambil akidah dari Nabi SAW, rugi kalau kita tidak mengambil ibadah dari Nabi, karena kita otomatis akan mengurangi intensitas menyebut nama Nabi, dan di saat itu pula kita akan surang bersalawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan majelis-majelis kita selalu dihiasi dengan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.